Halo, saya Firda Azahra. Saya akan mempresentasikan Pancasila sebagai alat pemersatu bangsa dengan judul Persatuan Indonesia di Kehidupan Berbangsa dan Bernegara. Memiliki latar belakang historis yang kuat dan nilai-nilai luhur yang relevan hingga saat ini dengan nilai inklusif yang terkandung dalam kelima silanya. Pancasila diharapkan dapat menyatukan masyarakat yang beragam dan menjadi pedoman dalam membangun kehidupan berbangsa dan bernegara yang harmonis. Rumusan masalah yang pertama, Pancasila dapat menjadi alat pemersatu di tengah keberagaman. Yang kedua, Pancasila sebagai filsafat kehidupan bangsa dan bernegara. Yang ketiga, cara meningkatkan efektivitas Pancasila dalam mempersatukan bangsa di tengah dinamika sosial politik yang terus berubah. Rumusan masalah pertama, menggali lebih dalam mengenai mekanisme Pancasila dalam menyatukan berbagai suku, agama, ras, dan budaya yang ada di Indonesia. Rumusan masalah kedua, menjadikan bangsa Indonesia yang saling menghormati antar sesama dan menghargai HAM, yang selalu menjunjung tinggi demokrasi dan menumbuhkan rasa nasionalisme. Rumusan masalah yang ketiga, cari solusi konkret untuk memperkuat implementasi nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Karena Pancasila memiliki peran yang sangat krusial dalam mempersatukan bangsa yang begitu beragam dengan 5 sila yang saling melengkapi, Pancasila menjadi sebuah ideologi yang inklusif dan mampu mengakomodasi berbagai perbedaan yang ada di masyarakat Indonesia. 5 nilai penting sebagai pedoman bangsa Indonesia. Dalam sila pertama, dapat diamalkan dengan mempercayai adanya Tuhan. Menolak adanya Tuhan sama dengan melanggar Pancasila dan UUD 1945. Dengan ini kita harus memeluk suatu agama tertentu. Karena di masa penjajahan sering terjadi pemaksaan untuk memeluk agama tertentu, kemudian sebagai penganut suatu agama hendaknya menjalankan ibadah sesuai perintah agama masing-masing. Karena beragamnya agama, maka sifat toleransi sangatlah dibutuhkan. Dengan adanya toleransi akan mengurangi konflik yang terjadi dan makin menghargai dan menghormati agama lain. Sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Mengandung arti setiap manusia adalah makhluk yang sama. Walaupun berbeda suku, budaya, agama, bahasa, setiap manusia tetaplah sama dan sederajat. Semua memiliki hak dan kewajiban yang sama sebagai warga negara. Sila ketiga, persatuan Indonesia. Dalam sila ini menggambarkan bahwa kita sebagai warga Indonesia harus bersatu dan mengutamakan kepentingan bangsa dari kepentingan perseorangan, golongan maupun suku bangsa. Sila keempat, sila ini menyatukan segala perbedaan pendapat yang ada di seluruh masyarakat Indonesia dan dijadikan satu keputusan dengan adanya demokrasi secara musyawarah. Musyawarah ini membuat semua kepentingan individu maupun golongan dapat terpenuhi, sehingga tidak akan ada yang merasa dirugikan dalam pengambilan suatu keputusan. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan yang dimaksud berlaku bagi seluruh aspek kehidupan termasuk hak dan kewajiban tiap masing individunya. Jika seseorang melanggar akan diberikan sanksi yang adil sesuai dengan apa yang telah diperbuatnya, serta hukuman tersebut berlaku sama kepada setiap orang yang melanggar juga. Kemudian ini ada contoh yang terkait dari rumusan masalah 1. Rumusan masalah kedua, karena Pancasila digunakan sebagai pedoman dan pegangan dalam sikap, tingkah laku, dan perbuatan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Penerapan nilai Pancasila. Sila pertama, Pancasila mengajarkan pentingnya menjaga hubungan vertikal dengan Tuhan yang membentuk ketaatan, kejujuran, kesucian, dan kadang rasa takut melakukan kesalahan atau dosa. Sila kedua, mengajarkan tentang pentingnya menjunjung tinggi dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan sila ini mengajarkan keadilan, solidaritas, dan persaudaraan kepada seluruh rakyat Indonesia tanpa memandang apapun. Sila ketiga mengajarkan bahwa persatuan dan kesatuan Indonesia merupakan syarat mutlak bagi terwujudnya kesejahteraan rakyat dan bangsa Indonesia serta menjadi landasan keberhasilan pembangunan negara dalam segala hal. Sila keempat mengajarkan tindakan negara harus didasarkan pada kepentingan rakyat dan pengambilan keputusan harus dilakukan secara musyawarah untuk mufakat. Karena kemanusiaan merupakan asas penting dalam Pancasila karena rakyat merupakan sumber kekuasaan negara dalam pengambilan keputusan. Sila kelima menjamin seluruh masyarakat Indonesia memperoleh hak yang sama atas pendidikan, kesehatan, keamanan, dan kesempatan kerja tanpa membeda-bedakan status sosial. Berikut contoh dari rumusan masalah kedua. Rumusan masalah ketiga, diperlukan upaya-upaya seperti pendidikan, karakter sejak dini, penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran nilai-nilai Pancasila, serta pengembangan budaya gotong royong. Selain itu, peran media massa dan tokoh masyarakat juga sangat penting dalam mensosialisasikan nilai Pancasila. Penerapan nilai Pancasila. Sila pertama, Indonesia adalah negara yang memiliki kebebasan dalam menganut keyakinan baik suku, ras, adat, dan yang terpenting agama. Dikarenakan di Indonesia mengakui beberapa agama sehingga kebijakan politik tidak boleh memihak atau hanya memberi keuntungan atau mengistimewakan hanya satu agama saja. Sila kedua, selalu bersikap adil terhadap setiap orang tanpa membeda-bedakannya. Menghormati perbedaan antar masyarakat, menghormati harkat dan derajat manusia yang
yang sama hak dan kewajiban asasinya, menanamkan rasa nasionalisme dan komitmen pada eksistensi bangsa. Dan terakhir, terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila ketiga dapat menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan individu. Dan sila ini hidupkan segala perbedaan yang ada sehingga perbedaan tersebut dapat mengarah kepada kesatuan. Sila keempat, selalu memuliakan, menghargai, dan menghormati orang lain tanpa membedakannya sedikit pun, selalu sikap jujur saat adanya pemilu dan tidak saling menghina antar warga negara, dan selalu menggunakan musyawarah dalam mengambil keputusan apapun. Sila kelima, untuk itu perlu adanya kesadaran sikap yang adil antar sesama dan menjaga antara hak dan kewajiban, menanamkan sikap tolong-menolong sehingga dapat terwujud kehidupan yang rukun dan damai. Kerja keras juga diperlukan dalam implementasi sila kelima ini untuk mencapai kesejahteraan bersama. Dengan ini menciptakan keadilan sosial untuk seluruh rakyat Indonesia. Dan perlu adanya kesadaran dan perkembangan sikap dan suasana kekeluargaan dan gotong royong. Berikut contoh rumusan masalah ketiga. Kesimpulan dari presentasi ini, Pancasila bukan hanya sekedar teks tetapi merupakan jiwa bangsa Indonesia. Dengan memahami dan mengamalkan nilai-nilainya, kita dapat menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, serta mewujudkan cita-cita Indonesia yang adil dan makmur. Mengapa Pancasila penting bagi bangsa Indonesia? Karena Pancasila adalah pilar kekuatan dan persatuan bangsa Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia memiliki peran yang sangat vital dalam menjaga keberlangsungan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu NKRI.